Lebih dari 2 pekan penyelidikan kasus pembunuhan anak politisi PKS di rumah mewah, polisi belum menemukan pelaku dan menetapkan tersangka. Polisi menyebut masih mencocokkan sejumlah bukti ilmiah dengan keterangan saksi untuk mencari pembunuh anak politisi PKS di rumah mewah. Polisi telah memeriksa 22 saksi yang berasal dari lingkungan terdekat korban, yakni keluarga, tetangga, karyawan, hingga orang tua dari teman korban. Masih proses penyelidikan karena kita tidak bisa menyampaikan di sini karena ada bersifat konfidensial khususnya berkaitan dengan barang-barang bukti ilmiah. Gitu. Sementara udah 22 ya. Sementara 22. Untuk keterangan apapun dari pemeriksaan saksi tersebut kami belum bisa menyampaikan. Alat buktinya masih semua diuji, di-compare, diperbandingkan. Kalau memang ada persesuaian, ya kita akan koordinasikan dengan penyidik. Jadi untuk sementara kami belum bisa menyampaikan dari beberapa saksi itu, saksi mahkota apakah ada, apakah tidak ada, berapa jumlahnya, belum bisa kami sampaikan. Sementara itu, Saudara, dalam pernyataannya pada 24 Desember 2025, Kasat Reskrim AKP Yoga Tama menyebut senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korban belum ditemukan di TKP rumah mewah. Polisi menyebut saat melakukan olah TKP, penyidik mencari senjata tajam yang menjadi barang bukti utama pelaku untuk melukai korban di seluruh rumah, baik di taman, saluran drainase hingga dalam rumah. Namun, polisi tidak menemukan barang bukti tersebut. Sementara itu, Saudara, CCTV yang berada di dalam rumah ataupun di luar rumah juga tidak berfungsi. Di area dalam TKP maupun luar TKP, termasuk di depan itu ada bagian lahan kosong, semak-semak maupun gorong-gorong pun sudah kita lakukan pengecekan, baik dari atas genteng sudah kita lakukan pengecekan juga. Sampai sekarang kita belum menemukan alat yang diduga menjadi alat yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. Ya, belum ditemukan, Bang, ya? Belum ditemukan. Ya. Lebih dari 2 pekan, pembunuhan anak politisi PKS di dalam rumah mewah belum juga terungkap. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi terdekat korban untuk memeriksa alibi dan mencari motif pembunuhan. Kriminolog Hanifah Hasna mengungkap kemungkinan anak politisi PKS bukan target utama pelaku, namun korban dibunuh karena ada unsur dendam kepada orang tua korban. Motif ekonomi artinya dalam hal ini tidak ada yang hilang, itu memang mengarah pada 2 kemungkinan besar. Kemungkinan yang pertama adalah motif emosional seperti dendam atau kemarahan personal, entah kepada anggota keluarga yang mana, apakah orang tua atau yang lainnya. Yang kedua, tindakan kekerasan ini memang fokus pada korban, bukan pada harta. Artinya bahwa menyakiti seseorang dengan melukai tadi itu sebagai korban simbolik, gitu ya, untuk mengarah kepada korban yang sesungguhnya. Sementara itu, mantan Kabar Reskrim Polri, Ito Sumardi, menilai untuk menemukan pelaku dan juga motif pembunuhan, penyidik perlu melakukan profiling dengan memeriksa jejak digital orang tua korban yang merupakan politisi PKS. Ito juga menilai penyidik juga perlu menyelidiki kerusakan CCTV di rumah mewah, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Jika ditemukan unsur kesengajaan, maka peristiwa ini bisa masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Pada yang akan dikembangkan. Motif ini tentunya harus dilakukan juga dengan memprofiling ya, mungkin orang tua melalui jejak digital kan bisa lihat apakah selama ini ada orang yang memang ketersinggungan atau ada hal-hal yang lain. Saya yakin dari teman-teman penyidik Polda Banten melakukan penelusuran dari jejak digital, sengaja dirusak atau memang rusak secara mekanik ya atau secara alami. Karena kalau ini nanti ada sesuatu keterkaitan, tentunya ini juga akan, kalau memang pelakunya ternyata ditemukan, maka ini bisa dilakukan pemberatan dengan kasus 340 pembunuhan berencana. Rumah mewah ini masih menyimpan teka-teki siapa pembunuh anak politisi PKS yang tewas akibat sejumlah luka senjata tajam di tubuhnya. Korban tewas tanpa pengawasan orang tua, asisten rumah tangga, hingga CCTV yang tidak berfungsi.
Tim Liputan Kompas TV.